everybody. Perkenalkan, gue Loni dari Suka-Suka Gue Coffee Channel. Welcome to this new segment. So, bagi yang belum kenal gue siapa, mungkin gue bisa kenalin dulu sekali ya. Jadi, last year gue diberi kesempatan untuk menang ICTC atau Indonesian Cup Tasters Championship. And ya, tapi keseharian gue sih nggak cupping-cupping aja ya. Jadi gue kalau di SSG, posisi gue sebagai transkrip atau translator untuk video-video YouTube yang di-upload di channel ini. Sedangkan kalau di Catur Coffee Company, gue bergerak sebagai marketing manajernya. Jadi kalau misalkan kalian ketemu gue di Coffee Expo atau ada di booth, please give me a holler and I'll be so glad to meet you guys. Okay, so kita ada apa nih ya hari ini? Kalau kita lihat di channelnya YouTube SSG, banyak banget yang request mau dibikinin tutorial cupping. Mungkin hari ini gue bisa mulai dengan cupping tutorial yang basic ya. Jadi kita ada grinder, hari ini kita pakai Velo OD, ada scale, timer, cupping bowls, cupping spoons, sama kopi tentunya ya. Not to forget ada kettle, tapi kettlenya agak tersumput di bawah ya, jadi nggak kelihatan. Kita mulai aja yuk. Pertama-tama yang dibutuhin cupping bowls. Kenapa cupping bowls? Karena buat cupping tentunya. Ini isinya bisa 200 ml full ya. Kita prep dulu. Kopinya kita pakai dari Banjarnegara, Pucuk Banjarnegara 01 dari Catur Coffee Company. Bagi yang interested untuk beli kopinya Catur, nanti gue tulis di caption, ada kontaknya, bisa langsung dikontak. Cuman kali ini udah di roasting. Sedangkan kalau Catur itu biasanya jualnya green beans, so you'll have to roast it yourself. Kita buka dulu ya. Smells good. Sorry guys, I'm very nervous. This is like not my first time. I've been to Suka-Suka Gue. Udah pernah di podcastnya Miki, tapi ini pertama kali gue kayak gini. So, don't mind me. Okay, first and foremost, yang harus dilakuin pertama-tama adalah ditimbang dulu kopinya. Jadi kita timbang 1 cupnya itu, tadi gue bilang isinya 200 ml air, kopinya di 12,2 gram atau 12,3 gram. Nah, tapi before we grind, selalu pastiin kita punya sekitar 2-3 biji buat ngapain? Buat di purge. Jadi, kalau kita mau nge-grind sesuatu, siapin purge-nya dulu. Just in case grindernya itu mungkin bekas nge-grind kopi lain ya. Biar nanti pas di cupping, rasa kopinya itu bener-bener rasa kopinya. Pure ya, nggak ada rasa dari kopi-kopi lain. You can see, gilingnya itu di medium sampai medium coarse, jadi bukan fine ya, atau bahkan terlalu coarse. Kalau di Velo OD-nya sendiri, digilingnya itu sekitar di 3,5 points. Tapi mungkin balik lagi ke grindernya masing-masing, kalibrasinya masing-masing. I made a mess. Yang paling penting harus manasin air. Kita panasin pakai kettle di 90 derajat aja cukup. Nah, sambil nunggu airnya panas, yang dilakuin biasanya oleh para cupper adalah di-assess dry aromanya. Dihirup. Wanginya interestingly very caramelly.
And I can smell some spices in it too. Mungkin gue bisa jelasin juga kali ya, kalau misalkan cupping ini tuh sebenarnya buat apa sih? Kan banyak orang yang nanya juga, emang penting banget gitu ya. Nah, beda-beda, tergantung orangnya yang cupping siapa. Misalkan, kalau yang cupping itu adalah tukang sangrai kopi, kayak Wisnu Aji misalkan. Biasanya, para roaster itu cupping kopi untuk memastikan kualitas kopi yang mereka roast konsisten dan kualitasnya baik-baik aja. Nah, beda halnya dengan buyer green bean, di mana mereka akan biasanya cupping untuk mengecek also kualitas dan konsistensi dari kopi tersebut, serta apabila rasa kopinya itu sesuai dengan standar yang mereka cari. Beda halnya lagi kalau misalkan yang cupping adalah coffee enthusiast, mungkin seperti gue dan lo mungkin. Coffee enthusiast cupping untuk mengapresiasi kopi yang dibuat oleh para petani kopi, prosesor kopi, juga para roaster. Kayak gitu. Tapi mungkin bisa juga kali ya kalau misalkan mereka ini cupping khusus untuk belajar gitu kan. Ada juga yang penasaran kayak gimana sih cupping tuh rasanya gitu kan. Pasti beda kalau misalkan dibandingkan dengan minum kopi espresso atau minum kopi filter dan segala semacamnya. Kita tunggu air panasnya, panas dulu. Airnya udah panas, kita ambil kettle-nya yang dari tadi nyumput. Jangan lupa ambil juga timernya. Kita set timernya di 4 menit ya. Lalu kita tuang. Tuangnya harus dari samping cupping bowl-nya supaya you create a vortex. Ini untuk mastiin semua grounded coffee-nya kena air. Jadi nggak ada yang tersisa. Mungkin ada juga yang bingung, kok ini ada 3 cupping bowl, padahal kan kopinya cuma 1 gitu kan. Kenapa sih sebenarnya? Nah, seperti yang tadi gue bilang, kalau orang-orang cupping kopi itu, especially coffee professionals ya, mereka pengen ngelihat konsistensi. Jadi semisal dalam 1 bag kopi ini misalkan, yang pertama kita keluarin itu mungkin bagiannya enak gitu kan, tapi yang bagian tengah dan akhirnya mungkin ada defectnya. Nah, dengan cara kita cupping dengan 3 cupping bowl, kita bisa lihat, oh di cup yang A itu rasanya memang enak, tapi kok yang B sama C ada rasa uniknya atau defectnya. Dan you know kalau kopinya nggak uniform. Sambil ditunggu nih 2 menit lagi. Siapin cupping spoon, ada 2, walaupun yang cupping cuman gue sendiri, nggak ada temennya. Tapi you will need 2 cupping spoons. Dalam keadaan basah, kita juga bisa assess wet aromanya ya. Jadi sebelum timernya nyala, interestingly pretty floral. Time to break. Ambil sendok cuppingnya, kita mulai dari bawah, di push ke tengah, 1, 2, 3, putar sekali dan selesaikan di tengah. Oke, lagi ya. Oh, jangan lupa rinse dulu sendoknya. Push dari bawah ke tengah, 1, 2, 3, putar, berhenti di tengah. Gitu guys, jangan kayak gue waktu pas pertama-tama, malu banget. Jadi waktu itu pertama kali cupping bareng Regina T-nya Bearded Bella sama Miki juga sih. Terus harusnya kan gue cuman di surface-nya kan, yang di break itu di bagian atasnya. Gue masukin sendoknya, gue kobok-kobok. Very embarrassing. Well, but I learned, right? Nah, berikutnya kita mau ambil bagian atasnya. Take 2 spoons. Kita ambil pelan-pelan. Ingat ya guys, atasnya bukan bawahnya. Bukan tengahnya juga, atasnya. Pelan-pelan diangkat. Buang ke separate bowl. Kita rinse lagi sendoknya. Kalau bisa sampai bersih. Supaya nanti pas cuppingnya itu bener-bener nggak ada yang ganggu.
Ambil tisu. Kita break lagi, ambilnya pelan-pelan. Nggak usah buru-buru, karena kita juga nunggu kopinya dingin. Jadi jangan langsung habis break, langsung di cupping ya. Kecuali kalau tujuan lo mau lidah lo terbakar mungkin, itu nggak apa-apa. Biasanya kalau udah di break, kita tunggu sekitar 7-10 menit baru bisa di cup. Oke, kita set time-nya di 7 menit ya. Sambil nunggu, bilas bowlnya. A few moments later. Tinggal 10 detik, kita ambil cupping spoon-nya, siap-siap. Habis itu kita lari, enggak, canda. Kita cupping, bukan lari ya. Yeay! Boleh cupping. Nah, satu hal lagi nih sebelum gue mulai. Banyak yang nanya juga nih, kalau slurping itu buat apa sih? Butuh nggak sih slurping kalau pas lagi cupping? Atau cukup ditelan aja? Atau cukup dikumur-kumur aja? Nah, sebenarnya slurping itu boleh asal lo jangan keselak. Oktavnya terlalu tinggi-tinggi juga sebenarnya nggak perlu. Slurping itu ada karena itu sangat ngebantu mengaerasi kopi yang ada di mulut lo. Jadi secara nggak langsung ketika lo slurp, lo akan bisa ngerasain flavor-flavor dari kopi itu di palate lo. Nah, tapi nggak harus selalu slurping kok. Lo bisa cukup dengan kumur-kumur aja kayak gini nih. Ambil kopinya. Telan. Atau spit, terserah lo. Up to you. Tapi biasanya gue kumur-kumur, jadi kopinya diambil, ditaruh di depan gigi sini, gue kumur-kumur, itu juga udah cukup kerasa kok flavornya. Karena metode inilah yang gue pakai waktu gue kompetisi kemarin, and it works. Lucu ya? Pas dry aroma sama wet aroma tadi rasanya lebih kayak caramel, lebih kayak spices, tapi pas dicobain langsung, bener-bener kayak namanya si pucuk, tea-like. Very light, enteng, cocok buat diminum setiap hari. And uniform too, sama sekali nggak ngerasain defect. Good job catur team, good job catur production team, very good. Actually, I really like this. Okay, that's it for today. Kalau misalkan rame, kita akan lanjut ke part 2. Kalau misalkan gue ada lupa ngomong atau ada yang mau ditambahin atau ada pertanyaan, please langsung aja lanjut tulis di kolom komentar. Nanti mungkin salah satu dari tim kita atau mungkin gue sendiri akan ngejawab pertanyaan lo. Well, I hope to see you on the next one. Bye!